Jumpa kembali di Emerald Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya butuh waktu dan ketabahan dalam proses alami kesalehan bertransformasi menjadi kebenaran. Ini nanti terkait dengan kitab Ayub teman-teman, pasal 1 ayat 1 sampai 10, dan saya akan lanjut lagi dengan kitab Ayub pasal 1 ayat 11-20. Di mana teman-teman di sini maksudnya butuh waktu dan ketabahan dalam proses alami kesalehan, karena di firman Tuhan katakan Ayub itu pada dasarnya dari mulai cerita Ayub, Nabi Ayub, itu sudah cerita bahwa Nabi Ayub ini adalah orang yang saleh, teman-teman, yang benar-benar baik, benar-benar secara hubungan horizontal manusia ke manusia itu ya memang terkenal orang baik, teman, orang saleh bahkan kaya gitu. Nah, cuman Tuhan melihat Ayub tidak karena kebaikan Ayub gitu. Tuhan tergerak untuk bisa membuat Ayub naik ke level, teman. Bagaimana naik tingkat. Jadi kalau bicara jika kita sudah mengerti akan firman Tuhan lebih dalam, lebih dewasa, teman, bahwa Tuhan itu kurang puas, teman. Kurang puas apabila orang baik cuman berhenti di level orang baik, teman. Karena pada prinsipnya orang baik itu hanya berhenti menjadi warga sorga atau menjadi rakyat jelata di dalam sorga gitu. Itu kendalanya Tuhan kurang suka di situ, teman. Jadi Tuhan itu pengen bagi orang yang diundang, bagi orang yang dipilih, Tuhan itu menginginkan sekali bahwa orang-orang tersebut adalah bisa masuk sampai ya dalam kategori serupa dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Isa sebagai sulungnya gitu waktu hidup di dunia. Begitupun juga Tuhan inginkan sekali kita manusia yang diundang dan dipilih itu serupa dengan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, teman-teman. Itu pengen seperti itu. Bahkan Tuhan inginkan sekali manusia yang diundang dan pilih itu adalah sempurna seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki. Apa sih gitu yang Tuhan maksud dengan serupa dengan Nabi Isa sebagai sulungnya, serupa dengan apa yang diperintahkan oleh total firman Tuhan, apa yang diharapkan, dirancangkan dan dikehendaki oleh Tuhan menjadi sempurna gitu. Itu tidak jauh, teman-teman. Tuhan pengen orang yang diundang dan dipilih itu tidak berhenti hanya sebagai warga sorga biasa saja, sebagai warga sorga di rakyat jelata di surga saja, tapi Tuhan inginkan agar orang-orang yang diundang dan dipilih itu ya untuk bisa menjadi keluarga Tuhan di kerajaan sorga, menjadi tim sorga, tim Tuhan di dalam kerajaan sorga, menjadi posisi yang tertinggi, yang berusaha maksimal tertinggi di dalam kerajaan sorga supaya dekat dengan Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu inginkan Ayub seperti ini, teman-teman. Kenapa? Karena Tuhan melihat bahwa Ayub ini orang baik, teman. Jadi Tuhan pengen sekali Ayub di-upgrade, ya bertransformasi dari istilah saleh. Saleh itu orang baik, teman-teman. Itu pengen Tuhan robah menjadi orang yang benar, yang lebih benar sesuai dengan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki, yaitu sempurna gitu. Serupa seperti Nabi Isa, serupa seperti apa yang diperintahkan dalam firman-Nya. Tuhan pengen Ayub seperti itu, teman-teman. Nah, untuk mengalami proses ini, bagaimana berubah Ayub ini dari saleh menjadi benar. Ini problemnya nggak sedikit, teman-teman. Jadi prosesnya itu ya memang satu-satunya untuk mengkatrol atau merubah, menaikkan level tingkatnya si Ayub dari saleh ke benar. Ini Tuhan hanya punya satu jalan, ya membiarkan bahkan mendatangkan permasalahan kepada Nabi Ayub gitu. Ya, jadi Ayub dengan Tuhan datangkan permasalahan ke Nabi Ayub, akhirnya Ayub mengalami proses, teman-teman. Proses transformasi dari mulai bagaimana Ayub sebagai orang yang saleh, orang yang baik itu mengalami dites karena perlindungan yang dari Tuhan itu. Tuhan tantang iblis untuk dilepas gitu perlindungan dari Tuhannya, ya otomatis, teman-teman, tanpa perlindungan dari Tuhan, ya Ayub akan mengalami pertama sekali itu hartanya habis, teman. Harta itu habis semua dalam waktu yang tidak terlalu lama. Harta Ayub itu habis. Ya harta Ayub dan keluarganya gitu, ya anak-anaknya itu habis semua, teman-teman. Itu karena memang perlindungan Tuhan dilepas dari Ayub dan keluarganya gitu. Nah, akhirnya iblis bisa semena-mena dengan mendatangkan permasalahan, semua habis semua, teman-teman. Begitupun juga step keduanya itu ya bagaimana
perlindungan Tuhan dicabut gitu, akhirnya iblis serang pihak keluarganya, teman-teman. Jadi akhirnya anak-anaknya 7 orang laki-laki dan 3 perempuan itu juga habis dalam waktu serentak, teman-teman. Ya kena bencana alam dan habis sekaligus gitu. Jadi memang cara kerja Tuhan itu untuk meningkatkan level iman si Ayub ini gitu, untuk meningkatkan level Ayub di dalam surga ini. Ya kadang-kadang bisa seperti itu, teman. Kalau kita simak gitu, pola kerja Tuhan itu aneh, teman-teman. Demi Ayub, demi Ayub pribadi. Coba bayangin, Tuhan bisa legowo gitu untuk bisa Ayub itu mengalami habis hartanya dan habis keluarganya loh, hanya untuk satu Ayub aja. Karena bagi Tuhan, Tuhan itu tidak memerlukan jumlah kuantiti manusia yang banyak, teman-teman. Tuhan itu cuman ngundang dan pilih sedikit orang saja, teman-teman. Hanya sedikit orang itu. Boleh-boleh aja diundang banyak, tapi yang sedikit, cuman sedikit yang akan benar-benar menjadi apa yang Tuhan rancang dan kehendaki itu, teman. Ya contohnya Nabi Ayub kan kelihatan, teman. Dari satu orang yang diharapkan Tuhan akan nabi pribadi Nabi Ayubnya, ya belum apa-apa sudah mengorbankan 10 anaknya, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Itu belum tahu cerita anak-anaknya, cucunya Ayub ya. Apakah waktu itu sudah ada cerita bercucu gitu, beranak cucu Ayubnya, ini belum cerita. Tapi habis semua, teman. Begitupun juga pada akhirnya, teman. Sampai istrinya pun juga hilang, teman-teman. Hanya demi satu Ayub gitu. Nah ini yang teman-teman harus sadari bahwa satu jiwa bagi rohani, satu jiwa bagi malaikat, satu jiwa bagi surga, satu jiwa bagi firman Tuhan, atau satu jiwa bagi Tuhan, itu sangat berarti, itu benar-benar, teman. Jadi hitungannya Tuhan itu bukan bicara banyak tapi satuan gitu. Nah ini teman-teman harusnya bisa merasa senang dan sedih gitu. Senang dalam arti kata betapa berharganya kita ini di mata Tuhan gitu. Ya satu orang itu begitu berharganya di mata Tuhan. Tapi bisa sedih juga karena satu orang bisa yang lain dikorbankan semua, teman-teman. Pola kerja Tuhan dari dulu, dari zamannya Nabi Nuh pun yang ngalamin seperti itu. Coba teman-teman bayangin, sedunia waktu itu, sebumi gitu. Yang namanya Nabi Nuh diselamatkan cuma Nabi Nuh, istrinya dan 3 anaknya, 3 mantunya gitu. Tapi manusia yang lain, teman-teman, berarti berapa orang? Berarti 8 orang. 8 orang diselamatkan oleh Tuhan. Nah sisanya habis semua, teman-teman, nggak tersisa gitu. Nah di situ kan kita lihat bahwa pola kerja Tuhan itu bukan bicara banyak orang gitu, ya cukup sedikit orang. Jadi teman-teman ya mestinya harus mulai mengenal dan mengerti pola-pola kerja Tuhan itu. Pola kerja Tuhan itu seperti itu, teman-teman. Jadi kalau dalam satu keluarga kita, sampai tadi cerita kalau cerita Nabi Nuh itu kan satu keluarga Nabi Nuh, istri anaknya dan mantunya masih ke bawah, teman-teman, masih dalam satu bahtera gitu, dalam satu kapal. Tapi kalau bicara Nabi Ayub itu ditinggal semua, teman. Anak-anak yang 10 orang hilang, keluarganya anak-anak juga gak disebut gitu, istrinya juga seperti ganti gitu. Jadi Ayub itu hanya pribadi Ayub loh. Jadi cerita Nabi Nuh dengan Nabi Ayub itu beda, teman. Nah kita, kalau kita di-compare dengan kita, ya bisa saja Tuhan selamatkan kita pribadi gitu. Misalnya saya pribadi bisa diselamatkan dalam kelompok yang dengan keluarga saya. Tapi juga tidak mustahil saya diselamatkan oleh Tuhan hanya dengan sendirian saja, teman. Itu pola kerja Tuhan. Tidak bicara Tuhan sadis atau tidak sadis, tapi kebenaran firman Tuhan, kebenaran Tuhan itu seperti itu, teman-teman. Kita tidak bisa menentang apa yang memang menjadi kebenaran yang dari Tuhan. Kita justru harus mentaati, karena semua itu dasarnya ya Tuhan sudah bicara dari kebenaran yang Tuhan sebut kekal tadi, teman. Bukan kebenaran yang versinya dunia yang kita maksud ini itu. Yaitu begitu mudahnya Tuhan habiskan orang sedunia, sebumi, hanya menyisakan cerita Nabi Nuh dan keluarganya saja 8 orang, teman-teman. Begitupun juga dengan cerita Nabi Ayub gitu ya. Begitu mudahnya Tuhan itu menghabiskan minimal 10 anaknya Ayub dan istrinya gitu. 11 orang. Itu saya nggak ngerti apakah ada cucunya enggak gitu. Itu saja mudah sekali, teman-teman. Jadi kita juga mesti koreksi diri gitu, bahwa bukan hal mustahil apabila itu terjadi kejadian keluarga Nabi Nuh dan kejadian di keluarga Nabi Ayub,
bisa terjadi dari kita, teman-teman. Jadi kembali lagi, dasarnya mesti pribadi kitanya dulu gitu. Apabila pribadi kitanya memang dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan, dan kita bisa bagaimana mengajarkan kepada keluarga kita akan kebenaran yang Tuhan rancang kehendaki, ya rasanya keluarga kita juga akan mendapatkan keselamatan yang Tuhan inginkan gitu. Tapi sebaliknya, kalau seandainya seperti Nabi Ayub gitu, ya Nabi Ayub ajarkan ke anak-anaknya nggak mempan, ke istrinya nggak mempan, ya akhirnya begitu. Mereka tidak tunduk, tidak menghormati, anak-anaknya tidak menghormati Nabi Ayub, ya untuk taat melakukan firman Tuhan, istrinya tidak tunduk kepada Nabi, ya itu bubar semua, teman. Ya beda dengan cerita Nabi Nuh yang mungkin waktu itu istrinya tunduk dan anak-anak mantunya hormat kepada Nabi Nuh itu, sehingga selamat. Nah ini kembali lagi, ini satu cerita aja, teman, satu perumpamaan bahwa di dalam Tuhan itu, ya Tuhan tidak terlalu melihat jumlah gitu, karena Tuhan tidak pernah menilai jumlahnya. Bahkan saya pernah sharingkan bahwa untuk Tuhan gitu, untuk firman Tuhan, untuk Tuhan itu parameter batasan untuk ruang gitu, itu nggak ada. Batasan untuk besar itu tidak ada. Batasan untuk jumlah, ya tadi contohnya jumlah keluarga, itu tidak ada, teman. Jadi kalau bagi Tuhan pengen hanya Nabi Ayub yang selamat, yang 11 meninggal pun nggak ada problem gitu, karena memang Tuhan tidak pernah ngukur jumlah 1 atau 11-nya. Begitupun yang Nabi Nuh gitu ya, hanya 8 yang diselamatkan dengan mungkin sekian banyak orang meninggal dunia gitu, ya itu juga nggak ada problem. Buat Tuhan ya sama saja, 8 juga cukup kok untuk bisa dikembangkan seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki. Begitupun soal Nabi Ayub kan, dengan Ayub sisa tersendiri pun tetap Tuhan bisa balikin lagi double gitu, bisa 2 kali lipatnya bahkan. Ya ini kebenaran Tuhan itu seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman mesti bisa menyadari bahwa ya pola-pola kerja Tuhan dengan pola-pola kerja manusia itu berbeda sekali, teman-teman. Yang jelas, teman-teman, untuk bisa meningkatkan level iman Nabi Ayub, ya dari orang yang cuma kategorinya saleh gitu, ya Tuhan akan robah menjadi kategori orang yang benar di mata Tuhan. Itu jelas ya, kalau diceritanya di ayat 1-nya aja, teman-teman, di pasal 1 aja itu sudah habis semua, teman-teman. Kita cerita, kalau cerita di ceritanya Nabi Ayub ini kan dari pasal 1 sampai 22 kalau nggak salah, teman-teman. Nah, cerita di pasal 1 aja itu habis semua, keluarganya Ayub itu habis semua gitu. Yang namanya hartanya habis, yang namanya kalau hartanya habis ya pasti tahta juga habis, teman-teman. Jadi Ayub yang jadi orang yang terkaya sebelum Tuhan kontak dengan Ayub gitu, ya yang terkaya, sampai akhirnya Ayub jadi yang termiskin gitu karena habis. Ya anak-anaknya habis semua, dia pasti otomatis kaitannya dengan Nabi Ayub juga habis gitu. Nah cuman waktu itu waktu hartanya habis, ya pasti tahta juga kena, teman-teman. Ya pasti yang namanya hal-hal kebutuhan duniawi juga pasti ngedrop semua gitu. Yang tersisa itu waktu itu cuman istrinya aja, teman-teman. Cuman ya itu dengan Ayub dilepas perlindungan lagi, bukan cuman urusan hartanya, bukan urusan anaknya, tapi juga kaitan dengan borok di sekujur tubuhnya, ya Tuhan lepasin perlindungan dari penyakit gitu. Ya akhirnya timbul penyakit kan. Nah timbulnya penyakit ini ya diceritakan sampai ujung-ujungnya istrinya yang nggak tunduk lagi, teman. Istrinya malah menghujat Nabi Ayub, menentang mungkin cerita firman Tuhan atau Tuhannya gitu. Ya akhirnya jadi ceritanya udah Ayub tahu-tahu ganti istri, ganti anak gitu tuh. Ya hartanya double, cuma cerita itu aja gitu. Ujungnya ke situ. Nah, ini sebelum masuk ke draft, nanti saya ceritakan, sharingkan juga apa yang terjadi di saya. Ya mirip-mirip juga sih, teman-teman. Yang nggak tahu nanti ke teman-teman juga rasanya juga mirip gitu. Nah, ini saya coba bacakan dulu, teman-teman, di kitab Ayub pasal 1, teman-teman, sampai ayat 10 dulu, teman-teman. Saya bacakan sampai ayat 10. Jadi kalau saya bacakan sampai ayat 10, kesalahan Ayub dicoba, perikopnya judulnya itu, teman-teman. Di pasal 1 itu judulnya itu kesalahan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan.
Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu, si Nabi Ayub itu, adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi awalnya Nabi Ayub itu orang yang terkaya, teman-teman. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang. Biasanya gitu. Jadi saudara perempuan yang 3 orang itu diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi Ayub ini orang yang baik sekali, bukan ke urusan dia dan istrinya, tapi ke anak-anaknya satu persatu itu. Ya, Ayub itu doakan gitu, persembahkan waktu itu korban bakaran untuk Tuhan itu untuk satu persatu anaknya. Berarti kalau anaknya 7+3 ya 10 gitu. 10 persembahan bakaran itu Ayub persembahkan untuk keselamatan anak-anaknya gitu. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Nah ini teman-teman, hati-hati benar. Di ayat 7 ini berarti iblis itu suka mengelilingi dan menjelajahi bumi. Jadi iblis itu sampai hari ini ya sering mengelilingi dan menjelajahi kita juga, teman-teman. Jadi setiap saat yang kita mesti hati-hati bagaimana kita jangan sampai berbuat salah gitu. Nanti malah si iblis malah manfaatin kesalahan kita untuk berbuat yang lebih gila-gilaan lagi gitu. Lalu bertanyalah Tuhan kepada si iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?" Si iblisnya malah ngomong begitu. Tapi Tuhan sudah tahu bahwa iblis pasti akan nanya begitu dan pasti akan ditantang oleh Tuhan gitu. Jadi lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ya, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berikan, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu." Nah ini kalau kita bicara dari ayat 1-10, teman, ini kan cerita si Ayub, si keluarga Nabi Ayub masih makmur, teman. Masih makmur, masih berbahagia, ya masih komplit gitu, seperti itu. Nah tapi kalau kita udah mulai masuk ke ayat 11-nya, teman, sampai 22, nah ini dimulai nih cerita masalah transformasi dan problem-problem mulai timbul gitu. "Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki Tuhan Allah di hadapanmu." Gitu. Nah ini si iblisnya nantang begitu. Coba bisa nggak lepaskan perlindungan dari Ayub ini, dari perlindungan Tuhan dari Ayub ini gitu. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi waktu tantangan pertama, teman-teman, ya Tuhan katakan, ya coba nih tak lepaskan gitu. Ya ini kaitannya, tapi jangan ambil nyawanya gitu, seolah gitu. Nah akhirnya iblis ambil itu. Nah pada suatu hari ketika anak-anak yang lelaki dan perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Nah ini mulai nih, teman-teman, waktu perlindungan Tuhan dicabut dari Ayub gitu, dari keluarga Ayub. Mulai nih ada serangan dari orang-orang Sheba gitu yang menyerang dan memukul ya ini miliknya dari keluarganya Ayub ini gitu. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit
membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi sebagian diserang oleh orang Seba, sebagian datang bencana istilahnya api gitu yang menyambar dari langit, jadi mungkin kena petir itu, kebakaran. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan. Ia menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput hingga dapat memberikan hal itu kepada Tuhan. Jadi dalam waktu singkat, waktu si Tuhan melepaskan perlindungan kepada Ayub, ya iblis masuk, iblis langsung merusak Ayub gitu. Nah Ayub langsung sontak mengalami 3 hal itu, diserang orang-orang Sheba, didatangkan bencana alam istilahnya dari petir jadi kebakaran mungkin gitu, dan datang juga orang-orang Kasdim teman. Nah kalau kita bicara di orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberikan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun, rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi kalau sampai pasal 17, 18 sebenarnya ini kan cerita hartanya habis sebenarnya, hartanya Nabi Ayub dan keluarga Nabi Ayub itu habis sebenarnya, habis diserang orang Seba, kena kebakaran gitu, diserang orang Kasdim lagi. Tapi kalau udah masuk ke ayat 19 teman, ini lebih ekstrim lagi gitu. Ini bicara anak-anaknya yang 7 orang dan 3 orang perempuan, mungkin juga dengan cucunya, mungkin kalau yang memang udah menikah gitu. Nah ini kena badai lagi, ya akhirnya roboh gitu, bangunannya roboh, ya 10 orang dan keluarganya tertimpa, akhirnya serentak habis semua. Ayub itu jadi mendadak tidak punya apa-apa. Ayub yang tadinya terkaya itu jangan-jangan jadi yang termiskin. Ayub yang tadinya paling terbahagia itu jadi makin paling sengsara gitu. Ayub itu alami seperti itu teman. Hanya karena yang kembali lagi karena Tuhan merasa sayang apabila Ayub hanya berhenti menjadi orang baik, di mana orang yang baik, orang yang melakukan firman Tuhan itu ya cuma berhenti di menjadi warga surga atau menjadi umat jelata di surga gitu. Hanya berhenti begitu. Nah kalau Tuhan melihat kesalehannya Nabi Ayub, Tuhan tidak mau Nabi Ayub berhenti begitu. Makanya ya bagi Tuhan yang namanya timbul permasalahan, timbul masalah kehilangan harta benda, harta tahta dan hal-hal duniawi, bahkan kehilangan keluarga itu di mata Tuhan itu kecil dibanding dengan apa yang Tuhan rancang kehendaki terhadap Nabi Ayubnya sendiri loh. Hanya seorang Nabi Ayub itu harganya bisa begitu mahalnya gitu, yang mengorbankan harta tahta dan kebutuhan duniawinya dikorbankan semua, bahkan anaknya yang 10 orang itu juga hilang semua, bahkan istrinya teman-teman. Jadi kembali lagi ikut dengan Tuhan itu ya seperti ini teman-teman. Beda sekali dengan ikut secara duniawi yang dipikirkan orang duniawi gitu. Orang duniawi untuk dengan masuk ke dalam pola pikir rohani semacam ini mungkin dianggapnya hal yang bodoh sekali teman. Kok mau-maunya gitu Nabi Ayub seperti itu gitu. Ya kenapa kok mesti ngalamin ini? Pasti ribut gitu. Beda dengan Nabi Ayub, minimal mungkin kalau orang dunia anggap bahwa Nabi Ayub itu pasti ujung-ujungnya marah-marah meninggalkan Tuhan gitu. Paling berujung begitu. Tapi dalam realitanya ternyata kan tidak. Cerita Nabi Ayub itu malah dengan kejadian seperti itu, malah Nabi Ayub makin dalam bersama dengan Tuhan gitu. Karena lewat permasalahan ini ya manusia itu jadi akhirnya makin perlu Tuhan gitu, makin mengandalkan Tuhan gitu, makin mencari Tuhan. Ya segala macam teman. Jadi seperti itu. Jadi di sini dikatakan di ayat 19 itu bukan cuma harta tahta dan hal-hal duniawinya yang habis, tapi urusan anak-anaknya pun habis di ayat 19. Nah, maka berdirilah Ayub lalu mengkoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah.
Tuh, Ayub hebatnya gitu ya, ngalami masalah ini bukannya pergi dari Tuhan, malah mendekati Tuhan, malah mencari Tuhan, teman-teman. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu kan Ayub nggak kira-kira dalam kondisi habis-habisan begitu, Ayub masih bisa ngomong begitu loh. Ya kalau kita bayangin, kalau kita yang habis-habisan, bagaimana? Apa kita bisa ngomong seperti Ayub? Rasanya mungkin Tuhannya kita ganti kali. Kita cari Allah-Allah lain yang bukan Tuhan Allah gitu. Karena memang sudah habis semua, teman. Beda dengan Ayub. Ayub hebat sekali. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Ya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu hebat sekali itu imannya Ayub gitu. Kita pasti nggak mampu seperti Nabi Ayub. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut gitu. Itu anehnya Ayub itu bisa seperti ini, jadi benar-benar Ayub itu orang saleh gitu, orang benar-benar yang apa sih, ya memang menganggap Tuhan itu ya Tuhan gitu, ya Tuhan itu bukan manusia, jadi Tuhan mau apapun juga ya wajar saja, itu haknya Tuhan gitu. Intinya di cerita Nabi Ayub seperti ini, teman-teman. Nah ini coba saya masuk ke draft aja, siapa tahu nanti nyambung dengan cerita yang kaitannya dengan saya pribadi gitu. Kitab Ayub pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub terkenal saleh dan terkaya di kotanya. Jadi waktu Ayub itu belum mengalami proses transformasi gitu dari kesalehan menjadi kebenaran, ya Ayub itu dasarnya, teman-teman, ya memang orang kaya gitu, orang baik dan kaya. Tuhan juga tahu itu bahwa Ayub itu orang baik, saleh dan kaya gitu, tahu itu, teman-teman. Nah cuma Tuhan yang tadi saya katakan, Tuhan itu tidak puas, teman-teman. Ini kejadian juga seperti yang saya alami, teman-teman. Kalau di kota kecil saya gitu, mungkin saya termasuk orang yang apa ya, yang beruntung gitu. Kalau bicara secara duniawi, ya diberkati orang tua yang mampu, teman-teman, yang cukup, bahkan mungkin bisa lebih gitu. Saya hidup dalam suasana keluarga yang berkecukupan, bahkan berkelebihan, teman-teman. Tapi akhirnya ya orang tua saya sering katakan bahwa saya ini, katanya pribadi orang sebagai anak itu adalah memang dari dasarnya itu saya banyak dianggap orang baik, teman-teman. Mungkin tidak beda sama Ayub kali. Cuman baik itu kan belum tentu benar, kan, teman-teman. Nah waktu itu papa khususnya gitu selalu sering katakan, ayah saya selalu katakan bahwa saya ini termasuk anak karakter tipe orang yang baik gitu. Gampang kasihan sama orang, kadang-kadang ya ringan tangan gitu, ya kadang-kadang ya royal gitu, ya termasuknya gitu. Saya bisa begitu karena kembali lagi, teman, karena memang dari kecil itu saya lahir dalam keluarga yang memang berkecukupan, bahkan lebih gitu, teman. Ya ini saya nggak ngerti, saya lahir dalam kondisi seperti itu gitu. Nah cuman kalau saya melihat kejadian saya lahir begitu, seperti halnya Nabi Ayub kan, Tuhan pengen, mungkin loh Tuhan pilih saya gitu. Akhirnya Tuhan pengen saya mengalami seperti Nabi Ayub. Jadi apa yang dialami oleh Nabi Ayub itu saya alami, teman-teman. Saya alami dalam bentuk yang apa sih, serupa tapi tak sama gitu. Kalau Nabi Ayub kan mengalami seperti itu, saya juga sama mengalami seperti itu gitu. Tapi ya serupa tapi tak sama gitu. Nah, kitab Ayub pasal 1:4-5. Ayub taat dan takut akan Tuhan. Ayub bahkan takut anak-anaknya lakukan kesalahan kepada Tuhan. Sehingga Ayub selalu mendoakan anak-anaknya dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan setiap pagi bagi keselamatan anak-anaknya. Ya saya juga hampir sama melakukan hal ini, teman. Cuma bedanya waktu saya ikut Tuhan awal itu tidak ketemu dengan Tuhan Allah yang di Nasrani gitu, Tuhan Allah yang jelas gitu bahwa ada firman Tuhannya. Tapi waktu itu, teman-teman, waktu itu masih saya cuman adat istiadat dan tradisi aja. Jadi waktu itu Tuhan Allah saya itu ya Tuhan Allah gitu loh, Tuhan Allahnya saya gitu. Dan di mana Tuhan Allah saya itu waktu itu tidak ada apa yang saya bisa pegang, teman-teman. Jadi firman Tuhannya tidak jelas gitu, saya tidak itu. Ya masalah
memformalkan bahwa saya ini adalah jemaat umatnya Tuhan Allah gitu, Tuhan Allah yang ini, yang Tuhan Allah yang ini gitu. Itu tidak terjadi teman-teman. Jadi cuma bicaranya ya pokoknya ada Tuhan, adat istiadat dan tradisi cuma mengatakan bahwa ada Tuhan, ada Tuhan. Dan Tuhan ini yang buat saya itu nggak terlalu real gitu, nggak nyata teman. Makanya jadi saya hijrah teman-teman tahun 2000, setelah 7 tahun saya mempelajari mencari Tuhan dari 2000 sampai 2007. Akhirnya 2007 itu saya hijrah teman. Saya hijrah mencari Tuhan Allah yang lebih real gitu. Dan Tuhan Allah yang lebih real itu yang saya perlukan itu adalah ya jelas gitu, Tuhan saya ini yang mana dan firman-Nya mana gitu. Nah akhirnya tahun 2007 saya dapat teman. Saya dapat Tuhan Allah yang versinya versi dari Nasrani gitu. Kalau yang saya tahu teman, kalau saya lebih dalam mengenal firman Tuhan, coba belajar mengerti firman Tuhan, teoritis teman-teman, yang namanya agama yang samawi, agama yang mengandalkan Tuhan Allah itu di dunia itu ada 3 teman. Yang paling tua itu katanya agama Yahudi, yang kedua itu adalah agama Nasrani, dan yang paling muda itu agama Muslim teman. Nah ini kalau kita bicara 3 agama ini, semua sumbernya itu dari Tuhan Allah teman. Jadi dari firman Tuhan Allah. Cuman mungkin beda nabinya aja gitu. Kalau nggak salah yang namanya orang Yahudi ya pasti ujungnya di Tuhan Allah, tapi melalui Nabi Musa. Yang namanya Nasrani teman-teman ujungnya Tuhan Allah tapi melalui Nabi Isa. Nah untuk Muslim itu ujungnya Tuhan Allah tapi melalui Nabi Muhammad. Jadi beda nabinya aja teman-teman. Jadi kalau buat saya sebenarnya 3 agama itu sebenarnya kalau kita bicara ke Tuhan Allahnya ya hampir sama semua teman-teman. Ujungnya Tuhan Allah kok. Beda dengan agama yang lain. Kalau agama yang lain kadang-kadang Tuhan Allah itu hanya sebagai backup saja gitu loh, bukan frontal yang dituju. Bedanya apa? Ya bedanya kalau agama samawi itu semua dasar firman Tuhannya itu pasti dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang dikonversikan menjadi oleh Nabi Musa, firman Tuhan Allah dikonfirmasikan oleh Nabi Isa, dan firman Tuhan Allah dikonfirmasikan oleh Nabi Muhammad. Cuma itu aja bedanya teman-teman. Tapi semua itu Tuhan Allah. Tapi kalau di luar 3 agama ini, nah ini yang kadang-kadang beda teman. Jadi yang namanya ajaran itu bukan dari Tuhan Allah langsung, tapi dari nabinya gitu. Seperti itu. Meskipun nabinya katakan bahwa ini ya memang dari Tuhan Allah gitu. Yaitu saya kurang mendalami pelajaran itunya teman. Cuman yang jelas ya seperti itu teman. Jadi waktu saya belum terima Tuhan Allah, belum menerima firman Tuhan Allah, ya saya melakukan hal yang sama seperti Nabi Ayub. Bagaimana saya berdoa untuk saya, untuk begitu pun juga untuk keluarga saya gitu. Ya berdoanya kurang lebih ya mempersembahkan seperti yang Nabi Ayub lakukan, korban bakaran itu, karena zaman itu ya yang ada cuma itu benar, korban bakaran yang versinya adat istiadat dan tradisi itu gitu. Kitab Ayub pasal 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau perhatikan Ayub yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan? Lalu iblis jawab, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Malah iblisnya meledek Allah seperti itu. Iblis minta Tuhan tidak berkati dan lindungi Ayub, maka Ayub akan memberontak kepada Tuhan. Iblis seolah intinya seperti itu teman-teman. Coba kalau berani lepasin perlindungannya gitu, ya lepasin berkatnya. Kalau misalnya berkatnya tidak ada dan perlindungannya dilepas, pasti Ayub akan ngoceh-ngoceh ngomel gitu, ngedumel sama Tuhan Allah gitu. Nah dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 17, tanpa perlindungan Tuhan maka Ayub alami kehilangan harta benda yang dikelola anak-anaknya itu, semua habis dalam waktu sejenak. Oleh karena ya masalah yang timbul tadi gitu, sehingga Ayub menjadi miskin lagi. Jadi tadi kan dicerita di dalam firman-Nya kan harta tahta dan hal-hal duniawi gitu. Ya Nabi Ayub dan anak-anaknya itu habis dalam waktu serentak karena diserang tadi kan, dan diserang orang-orang Seba, diserang oleh kebakaran karena mungkin petir mungkin gitu yang menyambar gitu, dan diserang juga orang-orang Kasdim, jadi habis semua. Jadi waktu kejadian seperti itu saja Nabi Ayub sudah habis benar. Jadi Nabi Ayub dan keluarganya dengan 7 dan 3 anak perempuannya, 70 orang anak itu habis benar, habis semua gitu.
Itu karena kembali lagi, kalau dari sisi rohani memang karena perlindungannya dilepas gitu. Jadi Tuhan tidak jagain itu gitu. Nah, kitab Ayub pasal 1 ayat 18-19, tanpa perlindungan Tuhan, maka Ayub alami juga kehilangan anak-anaknya. Serentak juga gitu. Oleh karena bencana alam sehingga Ayub kehilangan 7 anak laki-laki dan 3 perempuan, dan keluarganya mungkin gitu. Keluarga dari anak-anaknya ini gitu. Nah ini coba teman-teman bayangin, anak lakinya 7, anak perempuannya 3, jangan-jangan sudah ada yang berkeluarga gitu. Tahu-tahu diserang, ambruk gitu rumahnya, habis semua teman-teman. Itu mudah sekali loh kalau perlindungan Tuhan dicabut dari manusia itu, ya manusia akan mengalami hal-hal yang bencana itu mudah sekali teman-teman. Cuma kalau orang yang belum mengalami kan masih nganggapnya apa iya dong mungkin, ya apa iya Tuhan bisa, apa iya Tuhan bisa berbuat ini itu kepada kita dalam waktu sesingkat itu gitu. Tapi kalau melihat ceritanya Nabi Ayub, apabila kita beriman gitu, ya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan kok. Ya dalam waktu serentak Ayub itu orang kaya bisa menjadi miskin. Dalam serentak Ayub itu anaknya ada 10 tahun habis gitu. Kan bisa seperti itu teman-teman. Jadi dalam Tuhan itu ya tidak ada yang mustahil gitu. Ya kembali lagi, karena Tuhan itu tidak punya batasan ruang, tidak punya batasan waktu, tidak punya batasan besar gitu, tidak tahu batasan nilai gitu. Ya semua begitu. Ya ikut Tuhan seperti itu teman-teman. Nah, kitab Ayub pasal 1 20-22. Tanpa perlindungan Tuhan, Ayub jatuh miskin dan kehilangan anak-anaknya. Inilah yang dikatakan demi ketabahan Ayub harus alami permasalahan yang Tuhan datangkan, dan demi transformasi kesalehan menjadi kebenaran hidup. Kesalehan berorientasi hidup sosial dan ekonomi. Yang saya mengerti begitu teman. Apabila kita bicara orientasinya adalah orientasi orang harus baik gitu, parameternya itu nggak jauhnya dari level sosial dan ekonomi teman. Itu akan dapat julukan orang baik gitu. Tapi kalau bicara orang benar teman, orientasi itu bukan cuma urusan sosial dan ekonomi saja, tapi udah bicara rohani gitu. Ya bagaimana ya kita berani melakukan firman Tuhan, ya parameternya bukan duniawi, bukan sosial ekonomi, tapi parameternya adalah keselamatan akhirat dalam surga, ya damai sejahtera di dalam surga, ya bagaimana masuk ke dalam surga sebagai warga surga atau sebagai keluarga Tuhan di dalam surga. Parameternya udah berbeda teman-teman. Jadi antara baik, saleh, baik dengan benar itu berbeda teman. Kalau cerita yang benar itu ya serupa dengan Nabi Isa, ya serupa dengan firman Tuhan, yang perintah peraturan firman Tuhan, dan juga ya sempurna seperti yang Tuhan kendaki, rancang dan kendaki. Itu bedanya di sini teman. Nah kalau ya kembali saya sering jelaskan, apabila kita bicara serupa seperti Nabi Isa sebagai sulung kita, serupa dengan perintah peraturan firman Tuhan, dan sempurna seperti yang Tuhan rancang kendaki, yaitu tidak cuma duduk sebagai warga surga, rakyat jelata dalam surga, tapi Tuhan pengen kita ini jadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga, menjadi tim Tuhan di dalam kerajaan surga, untuk mendekat posisi tertinggi dengan Tuhan di dalam surga, supaya ya menjadi yang mengatur ya ini warga-warga surga yang di surga tersebut teman-teman. Jadi intinya gitu teman-teman. Ini cerita Ayub saya udah ceritakan. Nah, apa yang terjadi dalam hidup saya itu sama teman. Jadi bagaimana yang tadi saya katakan awal itu, saya nggak ngerti ya, lahir dalam keluargaan yang berkecukupan, bahkan mungkin lebih dari cukup. Ya akhirnya ya saya itu dari kecil tidak pernah merasakan butuh uang teman. Ya karena memang selalu ada teman. Selalu ada gitu. Nah, cuman akhirnya ya kalau saya pelajarin hidup saya itu sebelum mengenal Tuhan Allah pun sudah dikenal orang bahwa katanya saya ini termasuk orang yang karakternya baik gitu, mudah membantu orang, mau ikut perhatiin orang, hal-hal ringan tangan, kadang-kadang juga royal gitu ke teman-teman. Kadang-kadang kalau saya pelajarin hidup saya teman-teman dari TK, SD, SMP, SMA gitu. Pada saat SMA itu ya karena memang orang tua saya memanjakan saya kelewatan gitu, udah over gitu. Akhirnya ya
teman-teman bayangin waktu SMA itu yang cerita kalau kita pergi makan gitu ya, pergi bareng-bareng misalnya naik motor, belasan motor gitu pergi-pergi. Itu kalau makan itu saya kadang-kadang bayarin loh teman. Coba bayangin, baru SMA sudah seperti itu gitu. Saya mobil-mobil yang SMA saya pakai itu mungkin ada 9 mobil kali. Jadi mobil-mobil ada yang pickup, ada yang sedan, ada yang mobil sport gitu, segala macam. Itu saking memang ya saya dimanjakan oleh orang tua gitu teman-teman. Nah, cuman kalau kejadian begini terus akhirnya jadi mungkin saya bisa nggak benar teman-teman. Akhirnya saya jadi terdidik sebagai orang yang tidak terlalu menghargai uang gitu karena nggak perlu uang selalu ada gitu. Jadi dampaknya gitu teman. Saya termasuk orang yang kata keluarga, kata teman-teman itu kreatif gitu dan ingin mencoba yang baru terus. Jadi karena saya nggak butuh uang, jadi setiap saya coba hal yang baru, usaha yang baru, saya tinggalin teman. Begitu sudah jalan, saya tinggalin, saya ganti lagi yang lain, saya tinggalin lagi, saya ganti lagi yang lain. Jadi bosan dan bukannya nggak terwujud. Jadi kalau saya usaha baru sudah berhasil, saya tidak mau melanjutkan karena bosan gitu, saya ganti lagi karena ukuran saya itu bukannya bagaimana dari usaha itu menghasilkan uang, tapi yang saya uber itu adalah kepuasan. Bagaimana saya merasa puas ya bisa mencoba usaha A, usaha B, usaha C gitu. Ini jadi nggak benar teman, pola-pola seperti ini nggak benar teman. Nah, satu saat teman, waktu mungkin kalau saya kaitkan dengan ceritanya Nabi Ayub gitu, ya mungkin Tuhan melihat saya gitu, ya bahwa saya itu punya potensi ini anak kalau dibiarkan jadi rusak gitu. Nah, yaitu waktu tahun 40 waktu tahun 2000 usia saya 40 tahun itu mulai teman-teman, mulai timbul masalah seperti yang dialami Nabi Ayub ini gitu. Mulai datang masalah-masalah, tapi yang heran saya juga ngalami seperti Nabi Ayub. Saya tetap tidak bisa meninggalkan Tuhan gitu. Ya tetap saya dalam kondisi apapun juga ya anehnya tetap berpegang kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu adalah ya wajar gitu. Apabila Tuhan berbuat baik atau jahat kepada saya itu wajar gitu. Kalau buat ukuran pengertian saya loh. Kenapa? Ya karena Tuhan bukan manusia. Tuhan adalah Tuhan gitu. Jadi wajar saja Tuhan perlakukan saya sebagai apapun juga. Pengen enak, nggak enak, pengen kaya atau miskin, pengen jatuh atau bangun gitu. Buat saya itu nggak ada problem gitu. Karena ya balik lagi bawaan dari saya ya itu mungkin kembali lagi apa itu juga kasih karunia Tuhan, saya juga nggak ngerti. Tapi Nabi Ayub juga saya bahkan sampai habis-habisan pun dia tetap katakan begitu kok ya kan. Nabi Ayub coba lebih gila lagi gitu ya, katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan dalam semuanya itu, tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saya juga alami seperti ini teman. Apabila saya tidak mengalami seperti Nabi Ayub, rasanya saya udah meninggalkan Tuhan gitu. Karena waktu itu banyak pilihannya gitu. Dan keluarga besar saya umumnya rata-rata belum mengenal Tuhan Allah, belum mengenal firman Tuhan Allah teman. Jadi masih tetap adat istiadat dan tradisi aja. Jadi kemungkinan saya balik seperti mereka itu besar sekali. Tapi akhirnya saya nggak bisa teman. Jadi terus saya tetap begitu. Nah akhirnya waktu mencari Tuhan itu tahun 2000-an awal itu ya Tuhan mulai bikin ada masalah yang bisa membuat saya mencari Tuhan. Yang itu waktu tahun 98 ya situasi kondisinya lagi krisis moneter, saya kok bisa terdorong untuk bisa lepas dari keluarga besar saya untuk mandiri. Ya waktu saya mulai saya tidak, karena waktu itu saya cukup sukses, jadi saya masih ada sombongnya teman-teman, saya tidak mau disupport oleh keluarga. Jadi akhirnya semua pendanaan itu saya ambil dari perbankan teman-teman. Dari perbankan saya ambil dari luar semua. Saya 98 mandiri, berdiri sendiri, nah membuat usaha. Tahu-tahu Krismon datang teman. Nah waktu Krismon datang itu yang namanya saya uang yang dari pinjaman dari bank itu sudah habis teman, untuk invest pabriknya, invest mesinnya gitu, beli modal kerja untuk bikin barang-barangnya. Akhirnya uang yang dari pinjaman bank itu kepake semua teman. Nah yang konyol 9899 itu Krismon ya, waktu Krismon itu order kan langsung drop sepi teman, jatuh gitu. Ya akhirnya
ya nggak bisa kerja. Jadi akhirnya saya nggak dapat order kerjaan, tapi saya dapat utang, mesti bayar ke bank lah. Banknya kena krispon, akhirnya bunganya kan jadi nggak keruan, dolar nggak keruan, bunga jadi akhirnya udah intinya ya bankrupt gitu, udah intinya gitu. Baru buka gitu, udah bankrupt. Waktu itu ada pilihan ya, kalau saya kembali ke keluarga saya, keluarga besar saya, mungkin keluarga saya juga akan backup saya gitu, bukan nggak mau gitu. Orang tua saya masih sayang sekali dengan saya gitu, bahkan nangis-nangis kenapa saya kok mau lepas dari keluarga besar itu, usaha keluarga besar. Nah jadi tapi waktu itu saya nggak ngerti, tidak tertarik untuk minta bantuan keluarga, tapi saya bicara ya kalau Tuhan ada buktiin gitu bahwa Tuhan itu ada, karena saya nggak pernah mengenal Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah. Nah waktu itu ada 4 hamba Tuhan dari Jakarta datang yang bernubuat bahwa nanti tahun depan tahun waktu itu 99 ya, jadi udah berjalan 98 ke 99, udah masuk ke 2000. Nah terus orang-orang yang ini bernubuat nanti tahun 2001 ya Tuhan akan beresin, putihkan semua utang-utang yang ada di bank Anda gitu. Saya cuma mikir apa iya nggak ada Tuhan Allah bisa begitu gitu. Kalau Tuhan saya yang ada istiadat tradisi itu kan bukan Tuhan Allah lain gitu. Ya ini ya nggak tahu gitu. Tapi jadi akhirnya saya coba sembari proses berjalan. Dan 2001 datang, benar teman-teman, ada program penyiaran perbankan nasional gitu. Akhirnya saya diputihkan semua gitu. Jadi cuman kalau bagi keluarga saya, bagi timnya saya bisa ngomong, ya itu kan belum tentu dari Tuhan, kan bisa aja itu juga, toh semua orang juga banyak yang menerima dari paketnya BPPN gitu. Jadi pemutihan itu bukan cuma saya pribadi tapi banyak. Ya itu relatif, tapi kalau buat saya pribadi ya itu mujizat yang dari Tuhan karena pernah dinubuatkan 1 tahun sebelumnya teman. Nah dari situ teman saya mulai mencari Tuhan gitu. Ya waktu mencari itu timbul teman seperti Nabi Ayub teman. Ada cerita harta dihabisin, keluarga istilahnya di hubungan keluarga bukan mati teman-teman, tapi dipecah gitu. Jadi keluarga itu saya jadi jauh dengan keluarga besar saya karena saya dianggap aneh, tidak wajar. Saya jadi jauh dengan keluarga kecil saya karena saya dianggap orang gila, gak waras. Bahkan saya juga jadi tidak dekat dengan keluarga saya sendiri. Bahkan dengan pasangan hidup saya pun tidak dekat teman-teman. Sempat tidak dekat ya. Bukan sempat, sampai hari ini pun juga masih kurang dekat gitu. Tapi ya sudah lebih baik daripada awal-awal gitu. Karena kembali lagi ya istri saya, anak-anak saya itu mulai melihat apa yang terjadi dalam hidup saya kan, yang logikanya ini si suaminya atau si bapaknya ini mestinya sudah bankrupt, gak bankrupt gitu ya, mestinya udah bubar, gak bubar. Jadi ya terus sampai akhirnya tahun sekarang setelah berjalan 20 tahun gitu, 2021 saya mulai tergerak lagi untuk aktif lagi di perusahaan, meskipun dalam arti kata ya aktivitinya tetap lebih ke arah dengan pola-pola rohani dibanding pola-pola duniawi gitu. Ya ini saya lakukan itu. Nah kebenaran saya nggak ngerti juga ya, Tuhan semua sudah atur semua. Posisi saya di fungsi komisaris, jadinya saya memungkinkan sekali teman-teman untuk bisa lebih hidup dengan pola-pola usaha sebagai rohani gitu, cara-cara rohani itu sangat memungkinkan karena ada di fungsi komisaris teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang belum di fungsi komisaris, rasanya susah teman-teman untuk bisa terapin apa yang full rohani itu susah. Tapi kan kembali lagi, semua Tuhan kan punya rancangan kehendak dan pada waktunya Tuhan akan set kita semua ya, saya dan teman-teman keluarga saya juga ya pasti akan menuju ke arah rohani apabila kita memang punya karakter seperti Nabi Ayub teman-teman. Kita istilahnya basically adalah orang saleh yang ingin bertransformasi menjadi orang yang lebih baik daripada yang saleh gitu ya. Berarti maksud kebenaran bagaimana kita melakukan firman Tuhan, bagaimana kita mencari Tuhan, bagaimana mencari firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan. Jadi intinya hari ini saya lebih bahas dari sisi untuk bisa berubah dari orang saleh, orang baik menjadi orang benar yang Tuhan rancang kehendaki bagi kita gitu. Yaitu butuh waktu dan butuh ketabahan serta butuh permasalahan gitu untuk memproses kita bisa nyampe ke titik yang Tuhan rancang kehendaki bagi kita. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap jadi arti maksud kesalehan atau kebaikan itu bertransformasi menjadi kebenaran yang Tuhan rancang kehendaki. Oke teman-teman, see you, bye-bye.